Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama Pak Irwan. Mudah-mudahan kalian semua sehat walafiat ya. Baik, sebelum kita mulai kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Robi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, berilah saya kefahaman dalam memahamkan sebuah materi. Amin ya rabbal alamin. Masih kita di tema 6. Hari ini mau belajar merawat hewan dan tumbuhan. Kemudian subtemanya sudah masuk ke subtema 2 dan pembelajaran pertama. Yuk kita coba masuk ke PowerPoint ya. Kita sudah masuk ke subtema 2. Di sini pembelajaran pertama mengidentifikasi arah gerakan. Setiap gerakan memiliki arah. Ada yang gerakan ke kiri, ada gerakan yang ke kanan, ada yang gerakan ke atas, ada juga gerakan yang ke bawah. Kita lihat sebelah kiri ya. Di sini ada menirukan gerak ayam mematuk. Di sini tangannya begini. Ini ya. Kemudian yang sebelah kanan ini ada gambar anak sedang menirukan gerak kelinci meloncat. Ya, mungkin kalian bisa mempraktekkan ini ya. Kita lanjut ke muatan bahasa Indonesia. Di sini menjelaskan hewan menggunakan huruf tegak bersambung. Saat menulis, kamu harus memperhatikan kesamaan ukuran huruf, kerapihan tulisan, dan huruf pada awal kalimat ditulis menggunakan huruf kapital atau huruf besar. Huruf kapital juga digunakan pada penulisan nama tokoh cerita, nama tempat, atau nama hari. Teruskan ya. Pada pelajaran kali ini kamu akan mempelajari cara menulis huruf tegak bersambung untuk menjelaskan seekor hewan. Kamu perlu tahu ciri-ciri hewan tersebut, misalnya menuliskan cara bergeraknya, jenis makanannya apa, cara berkembang biaknya apa, bagaimana bertelurkah, melahirkankah, atau bertelur melahirkankah, atau membelah dirikah, ya. Kemudian dan tempat tinggalnya di mana, ya. Di air, di darat, di udara, ya. Kita lanjutkan kembali, yaitu muatan matematika. Menentukan timbangan yang tepat untuk mengukur berat benda. Setiap benda punya berat yang berbeda-beda, ya. Pastinya kita bisa mengukur berat benda dengan menggunakan timbangan. Ada berbagai macam jenis timbangan. Setiap jenis timbangan sebaiknya dipakai sesuai dengan fungsinya. Pertama, ada jenis timbangan yang kita lihat warna biru ini, timbangan kue. Biasanya dipakai sebagai alat takar saat kita akan membuat kue, seperti telur, seperti tepung, seperti mentega, dan sebagainya di sini ya. Yang kedua ada timbangan pasar, disebut juga timbangan bebek. Timbangan ini biasanya dipakai di warung, di toko kelontong untuk menimbang gula, telur, minyak goreng, dan tepung terigu. Timbangan ini dapat menimbang benda lebih banyak dari timbangan kue. Lanjut. Kemudian ada timbangan digital. Timbangan ini yang dipakai menggunakan listrik. Nilai pengukurannya lebih teliti dibandingkan dengan timbangan pasar. Timbangan ini biasanya dipakai di pasar swalayan atau di mall ya. Untuk menimbang buah, sayur, dan daging. Kemudian berikutnya ada timbangan duduk. Memiliki bentuk terpisah antara tempat timbang dan penunjuk berat. Timbangan ini biasanya dipakai untuk menimbang yang berat-berat seperti beras, hasil kebun dalam ukuran besar hingga 300 kg. Kita lanjutkan dulu dengan PowerPoint yang pertama tadi ya, ini ya. Ini
kelas 6. Baik, tema 5 ini. Sebentar. Oke, kita masuk ke ini aja ya, buku tematik ya. Silakan kali ini kalian buka bukunya di rumah, halaman 43, bukunya yang tema 6 ya, hewan di sekitarku, hewan dan tumbuhan. Kemudian kalian yang tidak punya buku, silakan buka buku digitalnya. Kita akan membaca sama-sama di sini. Lani, anak yang rajin. Lani rajin merawat ayam dan kelincinya. Ia membersihkan kandang ayam dan kelincinya dengan teratur. Di sini ya. Di sini terlihat sedang dibersihkan. Lani membantu ayahnya membersihkan ayam dan kandang kelincinya ya. Oke, ada pertanyaan. Mengapa Lani harus rajin merawat ayam dan kelincinya? Ya, agar binatang tersebut dapat hidup sehat ya. Jadi agar dapat hidup sehat. Agar ya, warnanya saya kasih warna biru aja. Ya. Agar hewan ayam dan kelinci dapat hidup ya sehat dan dapat tinggal dengan nyaman ya. Tentunya di sini sama seperti kita ya, manusia ya, kita juga harus merawat diri kita sendiri. Lanjutkan lagi. Di sini ayam Lani bersih dan sehat. Setiap hari Lani memberinya makan. Lani membersihkan kandang ayam secara teratur. Di sini ya. Ini ada ayam. Kemudian oke, kita lanjutkan di sini. Tirukan gerakan kepala ayam ketika makan. Ini ya. Ini kamu coba nanti lakukan ini dengan mengikuti petunjuk ya, sesuai diarahkan di buku tema. Ini kita anggap aja sedang melakukan gerakan senam ya. Kemudian yang kedua, menirukan gerakan kaki ayam yang dihentakkan kakinya. Jadi dihentakkan dengan tangannya di pinggang seperti ini gitu ya. Inilah contoh-contoh. Dan yang berikutnya yang ketiga, menirukan gerakan ayam menggerakkan sayapnya. Ya, kita coba latihan ya supaya sehat badannya. Nanti lakukan dengan baik dan benar. Kemudian yang keempat, menirukan gerakan ayam yang terluka sayapnya. Ada gini ya. Sayapnya terluka, jadi lakukan dengan mengikuti contoh. Bacalah teks berikut dengan intonasi yang tepat. Yuk kita perbesar sedikit. Ini huruf bersambung, tegak bersambung. Ayam ya. Oke, ayam ya. Ayam adalah hewan berkaki dua. Cakar kakinya digunakan untuk menggaruk-garuk tanah. Cakar kaki digunakan untuk mencari makanan. Makanan ayam berupa hewan-hewan kecil di dalam tanah. Ayam juga memakan biji-bijian. Ayam berkembang biak dengan cara bertelur. Telur-telur dierami induk ayam selama 21 hari. Setelah 21 hari, telur-telur pun menetas. Telur dan daging ayam mengandung protein tinggi. Protein berguna bagi tubuh manusia. Baik ya, ini jawab ya, pertanyaan di atas dijawab. Tuliskan jawaban dengan huruf tegak bersambung. Berapakah jumlah kaki ayam? Jumlahnya ada 2 ya. Jadi jawabannya 2. Saya nggak tulis di sini, nanti saya perkecil dulu. Baik, saya coba jawab dengan bantuan pulpen di sini ya. Berapa jumlah kaki ayam? 2 ya. Apa makanan ayam? Bisa berupa
serangga ya, bisa berupa bijian, kemudian ayam juga memakan termasuk omnivora. Apa itu? Omnivora adalah pemakan segala. Pemakan segala di sini maksudnya adalah yaitu memakan hewan dan tumbuhan. Hewannya ya tentunya hewan yang lebih kecil ya, atau serangga di sini. Kasih lalat dimakan kok sama ayam ya. Kemudian siapa yang mengerami telur ayam induk ya, induk ayam atau betina ya. Berapa lama telur ayam dapat menetas? Ya sekitar tadi 2 minggu ya, di sini teksnya. Kalau saya baca tadi teksnya di sini 21 hari ya, 3 minggu ya. Jadi jawabannya adalah 3 minggu. Kita coba tulis 21 hari, kurang lebih 21 hari, bisa lebih bisa kurang ya. Apa kandungan telur dan daging ayam? Kandungannya adalah yaitu apa kandungannya? Protein ya, protein hewani ya. Protein ada 2, protein nabati dan hewani. Tapi ini proteinnya termasuk protein hewani. Kita lanjutkan lagi dengan bacaan berikutnya. Oh, pertanyaannya satu lagi, nomor 5. Sudah dijawab ya. Baik, kita lihat sini. Apakah huruf awal kalimat menggunakan huruf kapital? Jawabannya ya, pakai huruf kapital. Kesimpulannya huruf kapital digunakan pada semua ya. Di sini semua kalimat di sini. Kemudian huruf kapital digunakan pada pertama, awal kalimat. Kita kayaknya udah bahas ini ya. Kedua, pada nama orang. Ketiga, nama hari ya. Keempat, nama bulan. Kelima, agama, misalkan agama Islam, Kristen, Hindu harus 10 besar. Keenam, Alkitab ya, kitab suci, kitab suci. Ketujuh, pada apa namanya, kota ya, kota. 8, negara ya. Ini kita menggunakan huruf-huruf kapital ya. Kemudian untuk jawaban lainnya nanti bisa kita, masih banyak dari ini hanya jawaban contoh saja ya. Kemudian kita lanjutkan materinya. Ayam lani ada yang dimanfaatkan dagingnya, betul, telurnya juga, bulunya juga buat kemoceng ya. Daging ayam ditimbang menggunakan alat timbangan. Telur ayam ditimbang menggunakan alat timbangan ya. Sini ada telur ayam, ada dagingnya. Tentukan alat timbangan yang cocok untuk benda-benda berikut ini. Coba kita lihat di sini. Baik, kita lihat ya, kita perkecil. Untuk yang soal berikutnya, ini hanya saya gambarkan ya, saya pakai panah. Mudah-mudahan ini membantu ya. Telur ayam itu bisa ditimbang ya. Telur ayam itu bisa ditimbang dengan timbangan pasar dan juga bisa ditimbang dengan timbangan kue ya. Kemudian daging ayam juga bisa ditimbang dengan timbangan. Saya kasih warnanya jangan merah, hijau ya. Bisa ditimbang dengan timbangan pasar, bisa juga ditimbang dengan timbangan kue ya. Yang penting jangan lebih berat dari 3 kilo. Ini biasanya maksimal 1 kilo, ada juga yang 3 kilo ya, tapi biasanya cenderungnya ini ya. Oke, berikutnya ini juga bisa, tapi nggak apa-apa, kita masukkan aja. Berat yang sangat berat, ini jagung. Kalau kita lihat, saya kasih warnanya biru ya, birunya cerah. Kalau kita ini berat banget ya, bisa sampai 300 kilo, maka ini kita arahkan ke timbangan apa namanya, duduk ya, timbangan duduk. Ini berat banget.
Inilah kurang lebih jawaban dari Pak Guru. Mudah-mudahan kalian agak ada masuk ke kotak ya. Sudah dimengerti. Kita masuk di sini udah habis materinya. Pak Guru pengen menyanyikan lagu Ayam. Coba kita coba nyanyi lagu Ayam, ada nggak ya? Lagu Ayam. Mudah-mudahan ada ya. Lagu Ayam kelas 2. Kita coba lagu Ayam kelas 2 SD. Ini ya, kita coba ini. Oke, sama-sama kita buka. Sebelum menonton, Kita ganti ini. Lihatlah ayamku berkeliaran di halaman rumah, induk ayam dan anaknya. Kok. Halo teman-teman, jumpa lagi di channel Andy Chef. Pada kesempatan kali ini saya akan Sebentar Pak Guru ganti dulu ya teksnya yang lebih buat 5, 4, 3, 2, 1, 0. sebentar. 5, 4, Oke, 3, sebentar. Lihatlah ayamku berkeliaran di halaman rumah, induk ayam dan anaknya. Kok mencari makan. Kok lihatlah ayamku berkeliaran di halaman rumah, induk ayam dan anaknya. Kok mencari makan. Oke, udah. Tadi sudah Pak Guru coba ya menyanyikan ayamku. Kali ini Pak Guru pengen ambil materi dari buku ya. Mudah-mudahan masih banyak kesempatannya. Buku aku siap di sini. Pak Guru ambil kelas 6 subtema 2. Baik, ini coba Pak Guru menggunakan huruf kapital di awal kalimat. Nikahnya besar ya. Kalau di judul boleh ya semua huruf ini kapital di awalnya ya, kata setiap kata. H-nya H besar, ini semua huruf kapitalnya besar. Kita lihat sini ya. Kemudian nama hari Minggu M besar. Ini nama orang B besar, E besar ya. B besar. Oke, B besar. Ini terlihat ya, nama huruf kapital huruf besar. Kemudian awal kalimat. Jadi kita akan coba buat tanda di sini huruf kapital, huruf besar ya. Saya coba buat tandanya pakai ini aja nih. Ya. Ini huruf besar. Huruf awal selalu pakai huruf besar ya, huruf awal kalimat. Setelah titik pun huruf besar ya. Jadi habis titik biasanya
kalimat berikutnya huruf besar. Ini Pak, oh ini satu lagi. Ini ya, ini udah Pak Guru tanda warna kuning huruf kapitalnya. Mudah-mudahan tidak terlewat yang lainnya. Lanjutkan lagi. Menggunakan huruf kapital juga pada nama orang dan nama hari ya. Kemudian di sini kita belajar mengenai tata tertib yang berlaku di sekolah ya. Tata tertib yang berlaku di sekolah, yang pertama datang ke sekolah tepat waktu. Yang kedua memberi salam kepada guru. 3 menghormati guru. 4 memulai pelajaran dengan berdoa. 5 memperhatikan petunjuk guru ya. 6 menyelesaikan tugas tepat waktu. Kemudian hal yang tidak boleh dilakukan di sekolah, pertama terlambat datang ke sekolah. Kedua tidak menghormati guru. Ketiga bercanda ketika guru sedang menjelaskan. Keempat berbuat keributan di sekolah. Kemudian kelima mencontek. Keenam buang sampah sembarangan. Ketujuh merusak fasilitas sekolah. Adakah tata tertib lain yang berlaku di sekolahmu? Tentunya ada ya. Kita lanjutkan lagi. Di sini menimbang berat benda di sini. Menggunakan timbangan pasar, tadi disebut timbangan kodok, timbangan ayam, di sini banyak yang disebut timbangan dacin lah. Di sini ada timbangan, kemudian ada anak timbangan, ada yang 1 kg, ada yang 500 gram ya. Di sini anak timbangan beratnya bermacam-macam. Ya. Biasanya kalau kita ukur ini kita tahu 2 kilo, ini kita belum tahu 2 kilo. Kita tahu 2 kilo setelah ditaruh di atas timbangan di sini. Kemudian kita taruh anak timbangannya di sini. Lalu nanti yang terjadi adalah timbangannya seimbang ya. Kayaknya kita lebih enak lihat video di sini ya. Cara menimbang, coba. Cara menimbang dengan timbangan dacin pasar, timbangan kodok kelas 2 SD. Tidak ada contohnya ya. Coba yang agak susah di sini contohnya. Nah ini ya cara menimbang dengan timbangan kodok. Coba kita lihat di sini ya. Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di channel Ferry Sekar. Oke semuanya, jadi di kesempatan kali ini ya, jenis timbangannya ini timbangan duduk. Kita cari yang gambarnya lebih bagus, lebih besar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Digunakan untuk apa gitu kan? Nah, jadi digunakan untuk menempatkan barang yang akan ditimbang. Menempatkan barang. Jadi ini saya sudah punya contoh gula, sudah dalam kemasan ya, sudah saya timbang. Nah, jadi di sini ya, itu ada benda barang sayuran atau sembako yang akan ditimbang. Nah, jadi itu yang pertama, dan yang kedua itu ada tubuh timbangan. Gelap ya. Gelap. Nah, tubuh timbangan. Ada tubuh timbangan, terus berfungsi untuk mengetahui suatu apa yang ditimbang itu sudah pas atau belum. Nih, ya. Kalian jangan asal timbang ya. Jadi gini. Nah, sudah pas atau belum? Itu fungsinya tubuh timbangan. Dan yang ketiga itu ada komponen
bukan komponen sih, apa ya namanya, alat lah. Nah, yaitu anak timbangan. Anak timbangan kalau kita beli ada 5 ya, kalau beli satu set sama timbangannya biasanya. Tapi nggak tahu juga kalau seandainya ada serepnya atau bagaimana, saya juga tidak tahu. Nah, jadi komponen yang ketiga itu anak timbangan berfungsi untuk mengetahui berat benda barang sembako yang akan ditimbang. Beratnya berapa itu akan ketahuan dengan anak timbangan. Nah, jadi cara menimbangnya juga harus tahu ya, cara menimbangnya itu bagaimana. Jadi cara menimbangnya itu kalau untuk sembako, gula, beras itu kalau bisa harus pas, kalau bisa ya, kalau bisa harus pas, jadi pas di tengah-tengah. Nah, seperti ini ya, kurang lebih seperti ini, harus pas di tengah. Tapi kalau untuk sayuran atau daging itu kalau untuk pasnya sulit kan, kalau untuk pasnya sulit karena wortel nggak mungkin kan dipotong kalau orang beli. Jadi harus berat ke sisi compreng untuk cara menimbangnya gitu. Nah, jadi coba kita contohkan ya, ini berat sembako lah hitungannya. Gula, kalau untuk jadi seperti itulah contohnya ya, karena kalau dikasih yang 1 on ya, karena 3 on kan tidak mungkin, karena ini beras seperempat itu kan 2,5 on. Jadi itu ya, kalau untuk anak timbangannya sudah tahu lah, di video saya selanjutnya juga sudah saya jelaskan. Yang ini setengah on, 1 on, 2 on, 3 on, dan 5 on. 5 on 1 kilo. 1 kilo ini setengah ini ya, sorry tadi bilang 3 on. Ini setengah kilo, ini 1 kilo, ini 2 kilo, ini 2 on, dan ini 1 on, dan ini setengah on. Nah, jadi seperti itu ya untuk. Oke, baik, kita lanjutkan lagi ya. Dengan materi timbangannya tadi sudah dilihat sekilas praktek. Kita lihat lagi di sini ya. Jadi ini ada semangka ditaruh di sini. Kemudian ininya dinaikkan, ada berapa buah yang supaya ini seimbang ya. Ternyata dia bisa 3 buah. 3 buah anak timbangan baru seimbang. Lebih seperti itu. Kalau ini namanya timbangan kue ya, ini juga cukup jelas. Timbangan kue di sini untuk menghitung berat telur, gula, tepung terigu, dan mentega biasanya ya. Timbangan dapur juga boleh disebutnya. Di sini ada angka, di sini biasanya gram biasanya ya. Untuk jarumnya juga menunjukkan angkanya langsung. Kita tidak terlalu rumit untuk menghitung ini ya. Saat ini ada contoh angka jarumnya menunjukkan angka 300, berarti beratnya 300 gram gitu ya. Oke, kita lihat lagi di sini. Ini tadi gerakannya olahraga, baik ya. Baik, tadi ada gerakan burung terbang, gerakan kupu-kupu, gerakan meloncat ya. Gerakan kupu-kupu ya. Baik, saya coba akhiri ya. Sekali lagi Pak Guru harapkan mudah-mudahan kalian semua sehat selalu. Mohon maaf atas kekurangannya. Bil taufiq wal hidayah. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sampai jumpa. Terima kasih. Assalamualaikum.